Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf, NPM 224111002, kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelima dari mata kuliah manajemen risiko, yaitu manajemen risiko reputasi. Pengertian manajemen risiko reputasi. Manajemen risiko reputasi adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang dapat mempengaruhi citra, reputasi, dan persepsi suatu organisasi di mata pemangku kepentingan atau stakeholder. Reputasi merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi suatu organisasi karena dapat mempengaruhi kepercayaan, loyalitas, dan persepsi publik terhadap produk, layanan, dan merek. Adapun langkah-langkahnya yaitu 1. Mengidentifikasi risiko reputasi. Langkah awal dalam manajemen risiko reputasi adalah mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi reputasi organisasi. Ini bisa meliputi berbagai faktor seperti pelanggaran etika, skandal korporat, kualitas produk atau layanan yang buruk, ketidakpatuhan terhadap peraturan, atau kontroversi yang berkaitan dengan kebijakan atau praktek organisasi. Yang kedua, penilaian risiko. Setelah risiko-risiko reputasi diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi tingkat dampak dan probabilitas masing-masing risiko yang terjadi. Hal ini membantu organisasi untuk memprioritaskan risiko reputasi mana yang perlu ditangani dan dengan urgensi yang lebih tinggi. Yang ketiga, pengembangan strategi manajemen risiko. Organisasi perlu mengembangkan strategi manajemen risiko reputasi yang efektif untuk mengurangi, mentransfer, atau mengelola risiko-risiko tersebut. Ini bisa mencakup perubahan dalam kebijakan internal, peningkatan proses pengawasan, atau bahkan penggunaan asuransi reputasi. Yang keempat, komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan. Komunikasi proaktif dengan pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat umum sangat penting dalam manajemen risiko reputasi. Organisasi harus transparan tentang upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko reputasi dan tanggap terhadap masukan dan keprihatinan dari pemangku kepentingan. Yang kelima, pemantauan dan pengendalian. Manajemen risiko reputasi bukanlah proses sekali jalan, melainkan merupakan upaya berkelanjutan. Organisasi perlu secara terus-menerus memantau lingkungan eksternal dan internal mereka untuk mendeteksi perubahan dalam risiko reputasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan atau perbaikan yang sesuai. Yang keenam, integrasi dengan manajemen risiko lainnya. Manajemen risiko reputasi juga harus terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya dalam organisasi, seperti risiko keuangan, operasional, atau kepatuhan. Ini memungkinkan organisasi untuk mengambil pendekatan holistik dalam mengelola risiko secara keseluruhan. 7. Pelatihan dan kesadaran karyawan. Karyawan memiliki peran penting dalam menjaga reputasi organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu menyelenggarakan pelatihan dan program kesadaran untuk memastikan bahwa karyawan memahami pentingnya reputasi dan cara-cara untuk melindunginya. Dan yang kedelapan,
yaitu evaluasi dan pembelajaran. Setelah menghadapi situasi atau kejadian yang berpotensi merusak reputasi, organisasi harus melakukan evaluasi menyeluruh untuk memahami penyebabnya dan belajar dari pengalaman tersebut. Ini membantu organisasi untuk memperbaiki proses manajemen risiko reputasi mereka di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.